Pemirsa, berjumpa kembali bersama kami dalam pembahasan buku Sekolah Sahabat Kita, masih dalam kitab Matius. Dalam buku ini kita mempelajari bagaimana kehidupan Yesus pada saat di dunia ini. Dia memberikan contoh dan teladan yang sempurna bagi kehidupan kita. Apakah saat ini kita mau mengambil teladan itu agar kita dapat menjadi murid-muridnya yang mengikuti teladan Yesus, sehingga kita dapat berbuah, menghasilkan apa yang Yesus inginkan. Dan juga pada saat kita berbuah, maka iman kita akan semakin teguh bersama dengan Kristus. Saat ini kita akan masuk pada judul, yaitu Yesus di Yerusalem. Ayat inti kita pada saat ini terdapat dalam Matius 21 ayat 42. Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Satu perbuatan ajaib di mata kita. Dalam Matius 20 ayat 27 dan 28, Yesus berkata, "Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Di sini Yesus, Tuhan yang kekal itu, Dia yang telah menciptakan segala sesuatu, telah menghidupkan kehidupan seorang hamba di bumi ini, melayani kebutuhan mereka yang hilang dan yang sakit, yang melarat. Banyak dari mereka tetap mencemoohnya. Penyangkalan diri seperti itu, mengorbankan diri, sulit untuk kita pahami. Namun sebagaimana tidak terselami ia sebagai hamba, kekaguman kita menjadi lebih dalam. Bagi Dia, Tuhan yang kekal, sekarang ini menghadapi keseluruhan tujuan kedatangannya untuk menjadi tebusan bagi orang banyak. Penyangkalan diri ini, pengorbanan diri ini akan segera berpuncak pada sebuah misteri yang bahkan malaikat-malaikat sendiri pun juga tidak mengetahuinya, dan itulah penyaliban. Di sini kita mempelajari, membahas beberapa peristiwa dan ajaran utama Yesus ketika ia datang ke Yerusalem, bukan untuk dinobatkan sebagai raja di dunia ini, sebagaimana yang diinginkan dan diharapkan oleh begitu banyak orang, tetapi telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Tuhan. Jadi pelajaran yang sangat luar biasa pada saat ini. Di sini Yesus ingin mengajari kita sebuah kerendahan hati. Bagaimana Dia yang memiliki segalanya, Dia tidak mempertahankan setiap apa yang dimiliki. Kedudukannya di surga sejajar dengan Bapa yang di surga, tapi Dia tidak mempertahankan itu. Dia rindu datang ke dunia ini, dan itu pun terjadi. Dia datang ke dunia ini untuk menjadi hamba. Kita melihat seorang hamba, dia memiliki tuan. Di sini dia memperlakukan apa? Diperlakukan, kadang hamba itu diperlakukan secara hina ataupun dengan secara baik, tapi Yesus memberikan kepada kita contoh kerendahan hati yang sepenuhnya. Dikatakan bahwa Dia tidak mempertahankan segala sesuatu. Dia rindu agar kita pun mengambil teladannya. Kalau kita ingin untuk menjadi yang terkemuka, kita harus menjadi yang terkebelakang dulu. Kita harus mulai mempelajari hari demi hari. Pelajaran demi pelajaran akan membuat kita untuk mengenal siapa Dia sebenarnya dalam kehidupan kita. Dan juga di sini pun Dia mengajarkan kepada kita bahwa penyangkalan dirinya, pengorbanan dirinya akan berpuncak di mana Dia disalibkan, hanya untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Walaupun Dia datang tanpa kehidupan tanpa dosa, tapi Dia harus menanggung akibat dosa yang kita perbuat. Karena Dia begitu mengasihi kita. Biarlah kita merenungkan ini, bagaimana Yesus mengorbankan dirinya
yang menggantikan posisi kita masing-masing. Maka kita menyia-nyiakan kesempatan yang telah Dia berikan bagi kita. Di sini Yesus pun Dia menjadi seorang hamba melayani. Dia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Coba kita bayangkan posisi yang sejajar dengan Bapa yang di surga, tapi Dia meninggalkan itu, datang untuk melayani masing-masing kita, memberikan kita teladan bahwa kita pun sanggup memiliki kerendahan hati, memiliki pengendalian diri, memiliki pengorbanan diri sebagaimana yang Yesus miliki. Kalau kita mau bercermin, mau belajar daripada Yesus sendiri. Ya, di sini juga dinubuatkan bagaimana pada saat Yesus Dia masuk ke Yerusalem. Ya, pada saat perjalanan Yesus, ya, Dia sudah menyembuhkan orang yang pincang, menyembuhkan orang yang buta, yang bisu, ya. Semuanya Dia sembuhkan. Ya, Dia mengasihi orang-orang tersebut. Ya, sama seperti Yesus mengasihi masing-masing kita pada saat ini. Ya, akhirnya Yesus pun masuk ke Yerusalem. Bagaimana Dia disambut oleh orang-orang yang sudah disembuhkan. Ya, mereka bersorak-sorai. Ya, yang tadinya mereka bisu, mereka bisa memuji nama Tuhan. Ya, yang tadinya mereka buta, ya, mereka bisa melihat bagaimana Raja itu datang. Ya, bagaimana penyambutan mereka, ya, terhadap Yesus, ya. Yang menyambut Yesus adalah orang-orang yang mungkin orang-orang yang tidak terpandang, ya, orang-orang rendah, ya. Tapi disitulah Yesus, ya, Dia sangat senang kepada orang-orang yang selalu membuka hatinya, ya. Bila mana Yesus mengetuk dan kita buka, ya, maka disitulah sukacita yang luar biasa, ya, akan terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Bagaimana nubuatan ini bahwa Yesus akan menjadi Raja, ya, bukan di dunia ini, ya, tapi Dia akan menjadi Raja kepada seluruh alam semesta ini, ya, Raja yang dari surga, ya. Dan juga di sini dikatakan, ya, keadaan juga menjadi lebih berpengharapan ketika Nabi Zakaria yang muda itu mengatakan, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu, Ia adil dan jaya, Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ya, jadi keledai itu bukan milik Yesus, keledai itu juga pinjaman. Ya, murid Yesus meminjam keledai itu sehingga Yesus bisa menungganginya, ya. Tidak ada apa-apa pada saat Yesus datang ke dunia ini, ya. Makanya dibilang Dia ingin mengajarkan, ya, bagaimana suatu roh pengorbanan itu, roh kerendahan hati itu, ya, akan menjadi bagian masing-masing kita walaupun Dia raja, ya, raja yang dari surga, ya. Dia ingin menunjukkan bagaimana manusia juga bisa melakukan apa yang seperti Yesus lakukan. Ya, jadi kita harus membuang akan kesombongan kita. Dikatakan di sini lemah lembut, ya, raja yang lemah lembut, ya. Dia mempunyai roh kerendahan hati yang begitu luar biasa, ya. Dan pada saat Yesus di bait suci, dikatakan bahwa kemah suci di padang gurun dibangun setelah kembali dari Babel. Injil diungkapkan dalam lambang-lambang dan bayangan dari pelayanan bait suci Tuhan. Namun meskipun berasal dari Tuhan, bait suci dan upacara-upacara dilakukan oleh manusia yang telah jatuh. Dan sebagaimana hampir semua orang terlibat di dalamnya, kebobrokan terjadi. Bahkan bait suci, tata cara pelayanan kudus, dan yang Tuhan telah tetapkan untuk menyatakan kasih dan karunia-Nya kepada dunia yang telah jatuh. Pada zaman Yesus, hal itu telah menjadi sangat menyimpang oleh keserakahan dan ketamakan para imam-imam, orang-orang yang sangat dipercaya mengatur pelayanan itu, yang pada pandangan orang banyak kesucian upacara korban sudah sebagian besar dirusak. Ellen G. White di dalam buku Alfa dan Omega jilid 6 halaman 212. Ini sudah sangat jelas pada saat Yesus meminta akan Musa, ya, atau Tuhan meminta kepada Musa untuk membangun bait kemah suci waktu di padang gurun. Di situ mereka dilatih, di mana Yesus ingin hadir bersama-sama dengan mereka. Dan saat itu pun walaupun di kemah suci itu adalah pelayan-pelayan Tuhan
yang dipilih untuk melayani Tuhan. Namun berjalan seiringnya waktu, banyak sekali penyalahgunaan dalam tugas yang mereka telah dapat daripada Tuhan sendiri. Kalau kita melihatnya, baik bait suci yang dibangun oleh Salomo ataupun yang dibangun kemah suci yang dibangun oleh Musa, dan berlanjut sampai bait suci dalam upacara-upacara manusia yang setiap harinya mereka lakukan, setiap tahunnya mereka lakukan. Para pelayan-pelayan Tuhan seringkali menyalahgunakan kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Bagaimana mereka harus melayani Tuhan dengan sepenuh hatinya, tapi mereka ingin menyombongkan akan diri mereka, ingin untuk mendapatkan keuntungan dari pelayanan mereka itu, sehingga motif yang mereka miliki sudah berlawanan dengan apa yang Yesus inginkan. Dan pada saat Yesus datang ke tempat di mana bait suci itu, dia ingin menunjukkan kembali bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh orang-orang yang telah dipilih untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Mungkin kita menganggap itu adalah hal biasa dalam kehidupan kita. Saat ini pun kita dipilih untuk menjadi saksi-saksi bagi Tuhan. Apakah kita sudah benar-benar mengambil tugas itu dengan sepenuh hati kita, dengan penuh penyerahan kepada Tuhan? Atau kita mengambil tugas itu untuk menyombongkan akan diri kita, melihat orang lain, oh lihat loh, saya sudah melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Tapi ingat, saat kita mau menyombongkan diri, lihatlah teladan Tuhan sendiri. Dia meninggalkan surga yang mulia itu hanya untuk kita sebagai manusia, ingin memberikan contoh kepada kita pelajaran yang sangat luar biasa, yaitu kerendahan hati yang dimiliki olehnya, pengorbanan diri yang dimiliki olehnya, biarlah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ya, dan juga pada saat pelajaran mengenai bait suci, ya Yesus pada saat dia berada di bait suci, bagaimana mereka berdagang, berjual beli, ya di situ Yesus sangat sedih melihatnya, ya, sehingga dia membongkar semuanya itu, ya, karena dia tahu rumah bapaknya, ya, bukan rumah sarang penyamun, tetapi rumah bapaknya datang kepadanya dengan rasa syukur, dengan kerendahan hati, ya, sehingga dia ingin memberikan pelajaran kepada orang-orang di situ, ya, bukan mengambil keuntungan, ya, bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu akan diri sendiri, ya, tapi biarlah pada saat mereka datang kepada Tuhan, Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan, ya, Tuhan akan cukupkan itu, ya. Tapi orang-orang pada saat itu mereka mulai mengeraskan hati mereka, ya, sehingga mereka tidak puas dengan apa yang ada, ya. Oleh sebab itu Yesus katakan biarlah kita berbuah, ya. Kalau pohon ara dia tidak berbuah, maka dia akan ditebang dan akan dibakar, ya. Perumpamaan yang Yesus berikan, bukan Yesus jahat, bukan Yesus langsung menghakimi, tapi Yesus ingin menunjukkan, ya, bagaimana kasih Tuhan itu, ya. Bila kita bertumbuh, ya, di dalam kasih kepada Tuhan, ya, kita akan melihat, ya, buah-buah yang kita hasilkan, ya, buah yang baik itu, sehingga orang lain juga akan menikmatinya. Dan Yesus pun menghimbau agar jangan kita hanya mengakui saja dia sebagai Tuhan, tetapi hasil yang kita akan hasilkan itu akan menentukan kita di pihak mana kita akan berdiri pada akhirnya. Dan di sini, ya, Yesus menghimbau juga kepada kita bahwa pada saat kita ingin melakukan segala sesuatu, biarlah kita berlandaskan akan iman kita kepada Tuhan, iman sebagaimana yang Yesus miliki. Mungkin kita merasa bahwa kita tidak sanggup untuk melakukan segala sesuatu, tapi melalui kerendahan hati kita datang kepada Tuhan meminta tuntunannya, sebagaimana Yesus telah contohkan bagi kita. Dia bergantung sepenuhnya kepada Bapanya yang di surga. Kita pun harus bergantung pada Yesus, sehingga dia dapat memberikan kita kesanggupan untuk menjalani setiap kehidupan kita. Bagaimana kita akan berbuah, ya, itu dengan terus bergantung kepada Tuhan. Maka saat kita menghasilkan buah, bukan saja yang kita nikmati buah-buah itu, tapi orang lain pun dapat kita dapat menjadi berkat buat orang lain, sehingga sama-sama kita saling menguatkan untuk terus berbuah, untuk terus menghasilkan buah-buah itu sampai kedatangannya
dikatakan sebuah berita utama surat kabar The London terbaca, seorang wanita telah 3 tahun meninggal di flat. Kerangka Joyce ditemukan di atas sofa dengan TV masih menyala. Meninggal selama 3 tahun di sebuah apartemen kota London dan tidak seorang pun yang merasa kehilangan. Tidak seorang pun menelepon untuk memeriksanya. Bagaimanakah hal ini bisa terjadi? Terutama di era yang komunikasinya hampir tanpa batas. Ketika kisah ini pertama kali terungkap, itu menjadi berita internasional meskipun orang-orang di London sangat terkejut. Ya, bagaimana bisa dia telah meninggal selama itu dan tidak seorang pun mengetahuinya? Tetapi tanpa harapan dan janji Injil dan keselamatan yang begitu mahal untuk diberikan kepada kita. Kita semua ditakdirkan untuk terlupakan, tidak bedanya dengan wanita malang di London itu. Ya, bahkan situasinya lebih buruk lagi. Ya, karena tidak ada seorang pun akan menemukan kita dan bahkan meratapi kematian kita 3 tahun atau bahkan 3 miliar tahun setelah kejadian. Konsensus ilmiah sekarang ini adalah cepat atau lambat seluruh alam semesta akan berangsur-angsur habis dan mati dalam apa yang disebut kematian alam semesta karena panas, atau julukan lain seperti itu. Apa yang salib katakan kepada kita? Bahwa pandangan ini adalah salah, gantinya terlupakan selama-lamanya. Kita dapat memiliki janji hidup kekal di bumi dan langit yang baru dengan prospek yang sangat indah di hadapan kita. Bagaimanakah kita bisa belajar untuk tidak membiarkan siapapun atau apapun menghalangi kita untuk memperoleh apa yang telah ditawarkan kepada kita di dalam Yesus, ya. Jadi ini mengenai kematian, ya. Bagaimana ya mungkin ada saudara kita, sahabat kita yang telah meninggal, mereka telah mati, ya. Tidak mungkin kita mengingat mereka terus-menerus, ya. Tidak mungkin kita terus meratapi mereka terus-menerus, ya. Tapi di sini Yesus ingin mengajarkan bahwa kita mempunyai pengharapan, ya. Pengharapan di dalam Yesus, ya. Oleh sebab itu biarlah kita, ya, selagi ada kesempatan di dunia ini, kita hidup di dunia ini, ya, sampaikanlah Injil itu kepada setiap orang, ya. Kalau kita mengingat kembali bagaimana Yesus disalibkan dan dia mati di salib, ya. Mungkin hanya beberapa orang saja yang meratapinya, ya. Mungkin banyak orang-orang yang tidak sadar bahwa mereka telah menyalibkan juru selamat itu, ya. Tapi di sini pada saat Yesus bangkit, mereka diberikan sebuah pengharapan, ya, di mana Roh Kudus itu, ya, berada di dalam hati orang-orang yang percaya kepada Yesus, sehingga mereka menyampaikan Injil itu dengan hati yang berkobar-kobar, ya. Mereka dengan penuh semangat menyampaikan Injil itu ke seluruh dunia, ya. Bagaimana dengan kita? Ya, kembali lagi, ya, pribadi lepas pribadi, ya. Pada saat kita mengingat kembali pengorbanan Yesus, apakah saya juga sudah berkorban bagi orang lain? Ya. Apakah saya sudah bekerja bagi Dia di dunia ini? Ya. Apakah saya sudah memberitakan Injil itu kepada orang-orang? Ya. Itulah yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan pikirkanlah lebih jauh tentang apa artinya dibungkus dalam kebenaran Yesus, ya. Apa artinya dibungkus dalam kebenaran Yesus, ya? Yaitu biarlah setiap hari, ya, kita minta tuntunan Tuhan. Setiap firman yang sudah kita baca, ya, kita praktekkan itu. Minta Tuhan bantu kita, ya. Jangan pernah mengandalkan diri sendiri, biarlah kita andalkan Tuhan, ya. Dibungkus oleh kebenaran Yesus itu, mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Sebagaimana yang dikatakan, Ya. bahwa harga kasih karunia, kalau kita memandang kepada salib, Ya. akan harga yang dibayar oleh Tuhan untuk menyediakan keselamatan bagi umat Ya. manusia, kita harus bisa melihat betapa luas dan dalamnya yang tak terpahami, dalamnya masalah yang sedang Yesus alami. Ya. Di sini biarlah kita memakai pakaian kebenaran Kristus, kebenaran yang dinyatakan dalam kehidupan dan perbuatan Ya. orang-orang kudus. Orang yang tanpa pakaian itu melambangkan orang yang mengaku Kristen dan menuruti hak istimewa kasih karunia dan keselamatan, tetapi belum mengizinkan Injil mengubah kehidupan dan tabiat mereka.
dengan harga yang sangat mahal. Segala persediaan telah dibuat bagi mereka yang memperhatikan undangan itu. Sebab bagaimana yang ditunjukkan perumpamaan yang dimana berpakaian pesta di sini penting bagi kita untuk menggunakan pakaian kebenaran itu dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa kita harus menggunakan pakaian kebenaran daripada Kristus. Di sini kebenaran yang dinyatakan dalam kehidupan kita dan perbuatan kita. Di mana kita mengaku bahwa kita mempunyai iman atau kita beriman kepada Tuhan atau kita memiliki iman sebagaimana yang Yesus miliki. Tapi kalau kita tidak menghasilkan buah-buah itu, maka kita hanya pengakuan. Di sini menghimbau kepada kita bahwa pada saat kita sudah mengenakan akan pakaian kebenaran Kristus itu, maka kita akan berbuah, maka kita akan mendapatkan kehidupan kita hari ke hari akan terus bercermin kepada Yesus, sehingga tabiat kita mungkin kita secara tidak sadar orang lain dapat melihat siapa yang kita sembah itu. Karena apa yang kita lakukan selalu menanyakan kepada Tuhan, selalu bercermin kepadanya, sehingga buah-buah yang kita hasilkan akan memuliakan akan nama Tuhan. Dan juga biarlah kita dikatakan bahwa kita menurut hak istimewa kasih karunia dan keselamatan, tapi belum mengizinkan akan Injil mengubah kehidupan dan tabiat kita. Biarlah kita meminta Dia untuk mengubah kehidupan kita. Mungkin saat ini kita bergumul dengan kehidupan kita. Saya secara pribadi bergumul dengan kehidupan saya secara pribadi. Biarlah kita bergumul dengan itu dan minta Tuhan untuk menunjukkan jalan yang jelas bagi kita, sehingga kita dapat melangkah hari ke hari bukan menjauh daripada Yesus, tetapi lebih mendekat kepada Yesus. Dan itu akan mengubah setiap karakter kita, mengubah setiap tutur kata kita, mengubah setiap pola pikir kita, sehingga kita hari ke hari dapat menyerupai akan Dia yang telah mengutus kita, untuk menyerupai akan Yesus sendiri. Dan biarlah kita dapat merenungkan ini, ambil komitmen hari ini untuk menyerahkan setiap kehidupan kita ke dalam tangannya, agar kita memiliki kerendahan hati sebagaimana yang Yesus miliki, agar kita memiliki buah-buah yang Yesus inginkan. Dan biarlah kita mengizinkan Injil itu dapat mengubah kehidupan kita dan juga tabiat masing-masing kita. Biarlah kita dapat merenungkan ini dan kita terus mendoakan itu hari ke hari, agar Dia dapat menuntun kita dalam kehidupan kita. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.